Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Nuli Arsalika dan Rini Fitriani akan mempresentasikan masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta mengenal Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya lancar dan tidak ada halangan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Oke, sebelum melanjutkan lagi, sebaiknya Ibu absen terlebih dahulu. Fafa, Winda, Artian, Nelly, Zalma, dan Rina. Oke, masuk semua ya hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengetahui sunan-sunan yang menjadi ulama. Tujuannya ya kita harus mengetahui sebagai umatnya, sebagai di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu ada Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Affan bin Ali al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Munal bin Qusay bin Hilaf bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Madu bin Adnan, yaitu lahir pada tahun kelima sesudah tahun gajah, yaitu pada tahun 573 Masehi di Makkah. Nama kunyah beliau adalah Abu Amr dan Ani Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi, Amirul Mukminin dan Nuren yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah SAW. Ibu beliau bernama Arwah bin Khuraij bin Rabi'ah bin Khubayb bin Abdul Syam dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baida binti Abdul Muthalib bibi Rasulullah dari pihak bapak. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun kelima sesudah tahun gajah, yaitu 573 Masehi di Mekah. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan pernikahan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah binti Syubah. Setelah peristiwa pernikahan itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta menunjuk khalifah penggantinya, yaitu dengan metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang yang terbatas. Secara langsung pengawasan di pasar dengan memberi petunjuk. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga sebagai Sunan Gresik, berasal dari Kashan, Persia yang dikenal dengan nama kakek bantang. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Dakwah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yaitu mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Yang kedua, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Peran Sunan Ampel mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman, membangun masjid, pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Terus ada Sunan Giri, jalur Husain
putra Sayyidah Fatimah Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku. Lahir pada tahun 1942 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq putra Syekh Jumadil Kubro. Peran yang dilakukan Sunan Giri untuk mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah pada masa kerajaan Majapahit. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, silahkan dikerjakan soal yang sudah Ibu kasih di buku. Mungkin 30 menit cukup untuk mengerjakan soalnya. Kemudian dikoordinasi ke ketua kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nuli. Baiklah anak-anak, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ini urut absen. Silakan sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung, Ibu menugaskan kalian di kelompok ini untuk melakukan role playing sesuai dengan materi yang telah dijelaskan Bu Rini. Sudah paham semuanya? Kalau kalian sudah paham, sekarang silakan kalian mendiskusikan dengan teman sekelompoknya terkait siapa yang akan memerankan sebagai Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Gresik. Dan silakan susun skenario untuk ditampilkan di depan kelas nanti. Ibu beri waktu kalian selama 30 menit. Apakah sudah selesai diskusinya anak-anak? Baik, setelah ini Ibu akan menyuruh kalian untuk maju menampilkan hasil diskusi kalian di depan kelas dengan role playing. Bagi kelompok yang tidak maju nanti dapat mengomentari dari temannya yang maju, bisa berupa kesimpulan, saran, dan kritik. Dapat dimengerti semuanya? Baik. Silakan yang pertama bagi kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas, dan bagi kelompok lain untuk menyimak dan mengomentari penampilan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 1. Silakan kelompok lain untuk mengomentari, mungkin ada dari kelompok 2, 3, dan 4, 5. Iya, silakan dari kelompok 3 ingin memberikan komentar pada penampilan kelompok 1. Silakan sampaikan. Baik, kelompok 1 mungkin bisa ditanggapi. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk menampilkan penampilannya. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk maju ke depan menampilkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ingin mengomentari seperti kelompok 3 tadi. Silakan kelompok 4 dipersilakan. Baiklah, kelompok 3 mohon ditanggapi. Ya, baik. Baik, silakan kelompok terakhir yaitu kelompok 5 untuk menampilkan role playing-nya ke depan kelas. Silakan bagi kelompok 5 dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baiklah, mungkin dari kalian ada yang ingin mengomentari penampilan dari kelompok 5? Oh baik, silakan dari kelompok 2. Oh baik, terima kasih. Di sini Ibu akan memberikan tanggapan terkait penampilan kalian dari kelompok 1 sampai 5 tadi. Sebenarnya kalian sudah baik dan bagus dalam berperan, namun mungkin untuk ekspresinya dan intonasinya lebih diperbaiki lagi ke depannya agar lebih baik lagi. Baik anak-anak, dapat dimengerti? Alhamdulillah. Selain itu, Ibu juga ingin kalian itu bisa merasakan sulitnya mereka dulu dalam berperan menyebarkan agama Islam, dan juga melatih kalian untuk percaya diri, bekerja sama, dan turut aktif dalam menyusun skenario untuk ditampilkan di depan kelas nantinya. Dapat dipahami semuanya? Baik, setelah ini Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian berupa latihan soal yang harus dikerjakan di rumah.
Silakan buka buku kalian halaman 45. Di situ kan ada soal berjumlah 10. Itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Dapat dimengerti? Baik. Dikarenakan jam pembelajaran sudah mau habis, maka dari itu sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.